Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke topik selanjutnya ya. Sampai jumpa, salam sejahtera buat kita semua. Sekarang kita akan membahas tentang daya dan energi listrik bolak-balik ya, topik berikutnya. Daya dan energi listrik bolak-balik. Nah, sebelum kita membahas tentang daya dan energi, tentu kita akan bahas dulu tentang sifat-sifat beban. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tempo hari, bahwa ada beberapa sifat beban. Nah, yang kalau di listrik searah, sifat beban yang terdeteksi untuk listrik searah adalah sifat resistif. Apa itu resistif? Saya ingin Anda baca sendiri ya. Tapi kalau untuk listrik bolak-balik, sifat beban yang akan muncul nanti adalah tiga. Pertama sifat resistif, yang kedua sifat induktif, dan sifat kapasitif. Jadi beban yang terhubung dengan listrik bolak-balik nanti akan menampakkan diri sebagai sifat resistif, sifat induktif, atau kapasitif. Nah, itu ceritanya. Nah, ringkas cerita, sifat resistif ini adalah sifat yang akan mengkonsumsi energi listrik. Jadi sifat beban yang pertama, sifat resistif ini, energi yang terimanya akan terserap seluruhnya menjadi kerja beban. Itulah sifat resistif dari suatu beban. Ya, itu berarti itu ekuivalen dengan komponen resistor. Ya, kalau dalam elektronik berarti ekuivalen dengan komponen resistor. Ya, Anda baca sendiri ya. Kemudian sifat induktif itu sifat di mana nanti energi yang diterimanya itu dirubah menjadi medan magnetik. Ya, ini sifat kedua dari beban. Jadi beban kalau mempunyai sifat induktif berarti kayak beginilah kelakuannya. Ya. Nah, sifat induktif ini akan terlihat kalau beban tersebut dihubungkan dengan listrik bolak-balik. Berbeda dengan yang ini. Kalau sifat resistif, kalau dihubungkan dengan listrik searah, dia akan muncul sifat ini. Dihubungkan dengan listrik bolak-balik juga akan muncul. Jadi dia sifat resistif ini ada di dua, di rangkaian searah atau rangkaian bolak-balik. Tapi sifat induktif itu hanya muncul kalau dihubungkan dengan listrik bolak-balik saja. Ya. Demikian juga sifat beban yang ketiga, ada namanya sifat kapasitif, yaitu ketika energinya yang diterimanya nanti dirubah menjadi medan listrik. Ya, jadi kalau tadi induktif ini medan magnetik, sekarang medan listrik untuk sifat kapasitif. Ya. Nah, ketiga sifat inilah kapasitif, induktif, dan resistif nanti yang akan muncul di listrik bolak-balik. Ya. Untuk tahu jelasnya Anda baca sendiri ya di sini. Oke. Nah, karena listrik bolak-balik itu bernilai positif dan negatif, karena sinus ya, kan sinus tuh sekali positif sekali negatif. Ya, arus juga sekali positif sekali negatif. Maka perkalian daya nanti, daya kan tegangan kali arus. Nah, ada nanti daya hasil perkalian tuh nanti berharga positif. Ya, ada yang berharga negatif. Nah, kalau untuk sifat resistif itu selalu berharga positif. Tapi untuk yang komponen yang bersifat beban yang bersifat induktif dan kapasitif nanti ada daya yang berharga negatif. Nah, daya yang berharga negatif ini nanti itu secara matematikanya akan dikembalikan ke sumber. Ya. Nah, saya nggak menjelaskan lebih jauh tentang ini karena ini studi di elektro sendiri ya. Ya, untuk Anda yang teknik mesin mungkin cukup ya sampai di sini bahwasanya daya itu nanti akibat beban resistif, induktif, dan kapasitif nanti ada daya yang bernilai positif dan negatif. Untuk beban resistif dayanya selalu bernilai positif. Ya. Untuk beban induktif dan kapasitif nanti ada dayanya yang bernilai negatif. Kalau bernilai negatif artinya daya dikembalikan lagi ke sumber. Oke, itu ceritanya. Nah, ringkas cerita, dalam konteks nanti kita bicara rangkaian listrik bolak-balik, maka beban yang tersambung ke sumber listrik bolak-balik nanti akan diterjemahkan ke dalam ekuivalen R, L, dan C. R itu resistif, L itu induktif, dan C itu kapasitif. Kayak begini. Nah, ini contoh ya. Misalkan nih televisi itu ekuivalen dengan rangkaian ekuivalen RC. Berarti ini ada sifat resistif, ada sifat kapasitif. Nah, untuk motor. Nah, ini dia. Pompa tadi ya. Berarti dalam motor pompa ini ada terkandung sifat resistif, ada terkandung sifat induktif. Nah, untuk lampu pijar ini
itu yang ada cuma sifat resistif saja. Nah, inilah contohnya. Berarti artinya semua komponen yang tersambung di listrik bolak-balik akan diterjemahkan menjadi ekivalen sifat-sifat bebannya. Oke, itu ya. Nah, di rangkaian listrik bolak-balik, sifat resistif, induktif, dan kapasitif pada beban dapat muncul dalam berbagai kombinasi. Ini tadi saya bilangkan. Nanti ada yang bersifat R murni, L murni, dan C murni. Tapi ini nggak ada nih. Ini dalam teori yang ada nih. Ya, sifat L murni, C murni hanya ada dalam teoritis, tidak ada dalam sesungguhnya. Ngapa gitu? Karena bagaimanapun Tuhan sudah menjamin bahwasanya setiap benda di muka bumi ini pasti punya nilai R. Itu dah hukumnya, hukum sunnatullahnya. Nah, kalau orang Islam ya. Jadi di 105 unsur Anda mungkin punya tabel periodik. Itu setiap zat di muka bumi ini punya nilai resistif. Ya, jadi mustahil kalau ada benda di muka bumi ini yang tidak ada nilai resistif. Makanya L murni, sifat induktif murni, atau C murni, atau sifat kapasitif murni itu nggak ada sesungguhnya. Dalam teoritis yang ada, dalam praktek nggak ada. Maka saya checklist yang ini ya, yang ada hanya R murni saja. Nah, kemudian nanti kalau ada gabungan sifat, ya biasanya kayak tadi ini misalkan nih, televisi ya, pompa. Nah, itu gabungan sifat, ada sifat resistif, ada sifat induktif. Hanya ini kemungkinan kombinasinya, R dengan L dan R dengan C terhubung seri. Inilah ekivalen sifat dari beban-beban yang ada kalau dihubungkan dengan sumber bolak-balik. Kemungkinan 3. Ya, ini saya checklist. Kalau tidak bersifat R murni, resistif murni, atau bersifat R gabung L, atau bersifat R gabung C. Cuma 3 ini. Ya. Apapun bebannya, cuma 3 ini kemungkinannya secara praktek. Kita lanjut. Nah, apa contoh beban listrik yang resistif? Nah, nih. Beban resistif itu yang bersifat resistif itu contoh lampu pijar. Tahu lampu pijar kan? Lampu pijar. Terus setrika listrik. Oke. Terus kompor listrik. Kayaknya dari ketiga ini ada keteraturannya. Apa keteraturannya? Semuanya menyumbang panas. Ya. Setrika ini pemanas ya. Kompor pemanas. Lampu pijar coba pegang permukaannya panas. Jadi kayaknya kalau beban yang dominasinya panas, itu berarti kerja bebannya baik, itulah istilahnya, maka beban ini digolongkan ke sifat resistif. Nah, yang bersifat induktif ini motor listrik, trafo, televisi, semua beban yang ada belitannya, itu prinsipnya. Semua beban yang ada belitan-belitannya itu tergolong sebagai beban induktif, ingat tuh. Nah, contoh beban kapasitif yaitu misalkan komponen kapasitor itu sendiri. Nah, kalau kita buatkan kemari induktif berarti komponen induktor, lilitan-lilitan induktor itu bersifat induktif. Demikian juga sifat kapasitif berarti komponen kapasitor sendiri. Terus kabel gulung, tahu kabel gulung? Ngapa itu kabel gulung? Coba kabel gulung itu kalian rentangkan. Apa yang nampak? Ada kabel berjajar kan? Kawat berjajar, rapat sepanjang 20 meter, 10 meter, 15 meter. Nah, itu akan menimbulkan sifat kapasitif. Terus apa lagi? Instalasi rumah. Coba lihat instalasi rumah. Itu ada kawat berjajar kan? Panjang 3 meter, berjajar panjang 10 meter, tergantung panjang rumahnya. Nah, kawat yang berdekatan itu memiliki sifat kapasitif. Artinya apa? Kesimpulannya, semua beban yang memiliki jalur-jalur tegangan yang berdekatan. Nah, inilah intinya nih. Itu memiliki sifat kapasitif. Termasuk juga nanti kabel listrik yang ada di rumah kalian tuh kan. Yang tiang-tiang listrik itu coba perhatikan kabelnya. Kan berdekatan semua tuh. Sepanjang jalan Sudirman, sepanjang jalan rumah itu. Nah, itu akan menyumbang sifat kapasitif. Jadi prinsipnya semua beban yang memiliki jalur tegangan yang berdekatan itu memiliki sumbangan sifat kapasitif ya. Nah, dari penelitian lebih dari 90% beban-beban yang dari rumah kalian itu dan di industri adalah dari jenis induktif. Jadi ini golongan yang paling banyak. 90% beban di rumah kita, rumah kamu juga dan industri adalah beban-beban yang bersifat induktif. Contoh di rumah kamu apa? Televisi, itu induktif itu sesungguhnya. Pompa air, resistif, induktif. Televisi ada trafonya, induktif. Apalagi? Blender, induktif. Mesin cuci, ada trafonya tuh, ada belitannya, induktif. Dispenser, itu ada belitannya, induktif. Boleh katakan 90% beban listrik yang ada di muka bumi ini bersifat induktif. Ini jarang, ini ada di kawat transmisi ya, di kabel sambung yang tadi saya bilang nih. Ini lebih sedikit lagi. Ini yang paling sedikit ya resistif, ini yang paling banyak. Oke? Ini gambaran contoh beban
yang bersifat resistif, induktif, dan kapasitif. Kita lanjut ya. Nah, dikarenakan adanya beban resistif, induktif, dan kapasitif tadi, ya, maka dalam listrik bolak-balik dikenal 3 jenis daya. Nah, jadi dalam listrik bolak-balik kita mengenal ada 3 jenis daya listrik. Beda dengan listrik DC ya. Kalau listrik DC cuma 1, P daya, udah itu aja, nggak ada lain. Kalau di listrik bolak-balik punya 3. Ini perhatikan 3. Ada yang dikatakan daya aktif. Ini simbolnya P. Nah, daya aktif ini sama seperti daya pada listrik searah DC. Simbol juga sama. Apa itu? Yaitu daya yang murni menjadi kerja beban. Jadi daya aktif ini daya yang murni menjadi kerja beban. Nah, secara rangkaian listrik, daya aktif ini ada di beban-beban yang bersifat resistif. Ya. Di beban yang mempunyai sifat resistif berarti ada daya aktif. Satuannya dalam satuan watt. Nah, ini sama dengan DC ini kajiannya nih. Ya. Nah, kemudian nanti ada yang dikatakan daya reaktif, simbolnya Q. Ini simbol dah standar ya, PQS-nya. Q itu kita katakan daya reaktif. Apa itu? Yaitu daya kompensasi sistem. Ya, sistem listriknya. Daya ini ada di beban-beban yang bersifat induktif dan kapasitif. Jadi kalau bebannya bersifat induktif atau kapasitif, maka daya yang ada di dia itu adalah daya reaktif. Ya. Nah, energi yang diserap beban jenis ini pada akhirnya akan dikembalikan lagi ke sistemnya. Ini yang saya ceritakan tadi. Biasanya daya yang diserap oleh beban kapasitif dan induktif ini adalah beban-beban yang memiliki daya yang berukuran negatif. Ya, dayanya negatif. Sehingga nanti akan dikembalikan ke sistem. Nah, ini saya tak akan jelaskan lebih lanjut ya. Ini di kajian detail elektro. Anda cukup tahu saja bahwa beban induktif dan kapasitif itu ada beban yang menyumbang daya negatif yang akan dikembalikan lagi ke sistem, bersirkulasi dalam sistem. Nah, satuannya apa? Satuannya volt ampere reaktif, disingkat VAR ya. Volt ampere reaktif. Berbeda ya. Tadi watt sang VAR. Singkatan dari volt ampere reaktif. Nah, yang ketiga ada yang dikatakan daya semu total, disimbolkan dengan S. Ini yaitu total daya sistem, ya, total. Jadi ini penjumlahan secara vektor dari ketiga daya di atas. Jadi daya aktif tambah daya reaktif itu sama dengan daya semu. Cuman bukan menjumlahkan secara aritmatik ya. Bukan berarti ini kalau 3 tambah 4 berarti 7, bukan. Ini penjumlahan secara vektor. Tahu vektor kan? Kalau penjumlahan aritmatik kan 3 tambah 4 7. Tapi kalau penjumlahan vektor 3 tambah 4 sama dengan berapa? 5. Gitu ya. Ingat hukum Pythagoras ya. Coba bayangkan 3 dan 4 Pythagoras. Berapa sisi miringnya? 5 ya. Nah, itu maksud penjumlahan vektor. Nah, berarti ini intinya total dari kedua daya aktif dan reaktif jadi daya semu. Ngapa semu? Karena nanti ceritanya ngapa dikatakan semu. Dari ketiga daya di atas, nah dari ketiga ini yang dipentingkan sesungguhnya adalah daya aktif. Ini yang kita pentingkan sesungguhnya. Karena ini akan menjadi kerja beban. Seluruh kajian dan teknologi nanti diarahkan gimana untuk memperbesar porsi dari daya ini. Jadi ini yang paling dipentingkan ya. Orang elektron berkutat gimana memperbesar daya ini. Daya ini tak mungkin bisa dihilangkan, tetap ada. Tapi gimana porsinya lebih besar ini. Itu intinya. Jadi dari ketiga ini yang dipentingkan daya aktif. Oke ya. Jadi kesimpulannya apa? Ada 3 buah daya dalam sistem listrik bolak-balik ya. Kita lanjut. Nah, saya mau mencoba menganalogikan nih. Tadi daya aktif, reaktif, dan semu total ini seperti ini. Ini analoginya ya. Apa yang dikatakan aktif, reaktif, dan semu tadi. Bayangkan nih peti. Ini ada orang mendorong peti ini. Ini mungkin dah pernah juga saya mendengungkan tempo hari waktu bicara DC ya. Nah, bayangkan dia lagi berusaha mendorong peti. Ini kalau kita secara fisika, matematik fisika, ini nanti kita dapat membagi daya ini menjadi 3 vektor kan. Pertama gaya, ini gaya ya. F ini gaya yang searah sumbu X. Searah dengan arah gerakan peti nanti kalau berhasil didorong. Terus nanti karena dia miring, ini kan miring nih. Tangan dia miring nih, inilah gaya yang diberikan, total diberikan. Terbagi lagi menjadi gaya yang bersifat Y, vertikal ya. Jadi ada gaya ke bawah, ada gaya ke searah peti bergerak. Ini dalam fisika dipelajari ini ya. Inilah resultannya, ini yang diberikan ini. Jadi dia berikan ini gaya ke peti untuk mendorong ini terbagi menjadi
2 lagi sumbu X dan sumbu Y. Ya, perhatikan nih. Nah, ternyata kalau peti ini berhasil terdorong, itu yang menyebabkan dia terdorong akibat gaya aktif ini, gaya yang searah sumbu X. Ini dalam contoh kita misalkan 4 Newton misalkan. Dia tadi berikan 5 Newton. Gaya dia berikan 5 Newton, miring ya. Ini ada sudut. Tapi yang berhasil menggerakkan peti ini sebenarnya hanya 4 Newton. Nah, capek dia ini 3 Newton gaya ke arah bawah. Ini nggak menyumbang apa-apa nih terhadap gerakan peti. Yang menyumbang gerakan peti adalah gaya aktif. Ini ya analoginya nih. Maka yang dipentingkan mana? Ini dipentingkan kan? Gimana kita bisa memperkecil ini? Nah, coba kalau mendorongnya jangan miring begini, coba dimiringkan dikit aja. Nah, pasti ini lebih besar kan? Nah, atau kalau dia mendorongnya tegak lurus arah peti, jadi lurus, berarti nggak ada gaya yang ini kan? Jadi ini maksud saya analoginya nih. Jadi semakin membentuk sudut dia mendorong peti, berarti daya reaktifnya semakin ada. Ini yang jadi kalau di kita terus capeknya ada di gaya ini. Nah, gaya yang searah sumbu X arah peti, inilah yang dikatakan gaya aktif. Maka saling gerak ini dipentingkan. Nah, paham ya ilustrasinya ya? Jadi dia memberikan 5 Newton untuk mendorong peti, tapi sesungguhnya hanya 4 Newton saja yang berhasil mendorong peti. Nah, ini 5, 4, 1 Pak aturannya. Kok 3? Nah, inilah vektor ya. Ternyata yang jadi capek 3 Newton. Ya. Ini kan kalau 3, 4 tambah 3, 5. Serah vektor ya. Ini penyusunan vektor. 4 ditambah 3, 5. 5 yang dia berikan terpecah menjadi 4 searah gerakan peti dan 3 ke arah vertikal bawah yang menjadi capek. Nah, saya tanya, ada nggak guna daya reaktif nih? Nggak ada guna sebenarnya. Yang berguna cuma ini. Nah, inilah ilustrasi dari yang daya aktif, reaktif, dan semu total. Ini analoginya. Dari bisa bayangkan, berarti kalau dari sini tadi yang dipentingkan daya aktif. Daya reaktif itu tidak dipentingkan sesungguhnya. Tapi walaupun begitu dia dibutuhkan sesungguhnya. Kapan? Ketika dia bebannya beban motor atau generator. Beban generator, motor atau trafo, belitan itu malah butuh daya reaktif. Kalau nggak ada daya reaktif tak bisa gerak dia, nggak berhasil medan magnetnya terbentuk. Ya, kan tadi sifat beban induktif kan memancarkan atau menghasilkan medan magnetik. Nah, dibutuhkan juga, cuman porsinya jangan terlalu besar, itu aja. Ya, oke. Ini dari analogi ini. Sekarang kita bahas. Nah, berikutnya. Akibat adanya beban yang bersifat induktif dan kapasitif, maka komposisi antara serapan daya S dan daya berguna P, daya aktif, menjadi sangat penting yang harus dipertimbangkan, harus diperhitungkan. Jadi ini kita bandingkan daya yang diserap dan berapa daya yang berhasil jadi kerja. Sama kayak ini. Yang kita pentingkan nanti berapa yang dia berikan dan berapa yang berhasil jadi gerak dalam konteks ini. Berarti dalam sini berapa yang diterima dari sumber listrik daya ini dan berapa yang menjadi ini. Itu maksudnya, itu penting mau kita bahas. Nah, sehingga nanti dikenal adanya istilah faktor daya. Jadi nanti ada, kalau Anda bicara listrik bolak-balik, bicara beban listrik bolak-balik, ada nanti yang dikenal dengan istilah faktor daya, ya. Apa itu faktor daya? Ini singkat PF ya. PF ini singkatan dari power factor bahasa Inggrisnya, atau faktor daya. Adalah perbandingan antara daya aktif terhadap daya semu total. Ya. Daya aktif apa tadi? P ya. Daya semu total tadi S ya. Berarti power factor itu adalah secara matematik adalah perbandingan antara daya aktif terhadap daya semu total. Jadi PF dapat dirumuskan sebagai P per S. Ya. Nah, faktor daya di sini nantinya akan menunjukkan seberapa besar performan atau unjuk kerja atau kinerja dari serapan daya suatu beban. Semakin bagus nanti angka PF ini, maka dikatakan beban tersebut semakin baik kinerjanya. Jadi ini menunjukkan mutu beban rupanya. Nah, kalau perbandingan ini berapa angkanya, itulah unjuk kerja atau kinerja dari beban. Jadi menunjukkan mutu beban rupanya ya, ukuran PF ini. Nah, ukuran PF atau faktor daya itu berada di antara 0 dan 1. Ya. Jadi kecil atau sama dengan 1 tapi besar dari 0. Ngapa 0 nggak masuk?
Kalau PF sama dengan 0, itu artinya beban induktif murni. Nah, saya katakan tadi tidak ada di muka bumi ini beban yang dikatakan induktif murni. Pasti ada resistansinya. Nah, maka angka PF sama dengan 0 itu tak mungkin ada, ya. Yang ada cuman kisaran nih, kecil atau sama dengan 1, besar dari 0. Inilah secara lapangan. Semakin besar nilai faktor daya mendekati 1, maka beban akan semakin baik. Ya, jadi misalkan per faktornya 0,7 itu lebih bagus dari per faktor 0,1 misalkan, ya. Nah, nilai faktor daya ini atau PF ini umumnya tercantum dalam spesifikasi beban yang ada di pasaran. Apabila nggak ada, maka diragukan mutunya. Jadi kalau Anda beli lampu nanti itu ada disebutkan tuh. Misalkan membeli trafo, membeli balas neon, saya perhatikan di bodinya tuh ada ditulis di PF sama dengan 0,7 misalnya. Nah, atau dia bukan PF, ada di Kospi sama dengan itu, maksud sama tuh PF. Ya, pasti disebutkan. Beban yang bermutu atau yang baik yang diproduksi secara SNI nanti pasti mencantumkan berapa nilai faktor daya ini. Nah, kalau dicantumkan angkanya, tahulah Anda apa maksudnya nih. Misalkan PF-nya 0,1. Artinya apa tuh? Berarti perbandingan P dan S-nya 0,1 1/10. Artinya 10 satuan daya diserap cuma 1 yang jadi daya. Berarti jelek kan? Coba kalau PF 0,9, apa artinya? 9/10. Berarti dari 10 bagian daya yang diserap, 9 jadi yang berguna. Kan bagus itu ya. 90% artinya. Ya. Jadi kalau PF 0,9 itu sama juga kalau kita artikan 90% beban diserap menjadi daya aktif. Kalau PF 0,1 berarti cuma 10% menjadi daya aktif. 90% kemana? Itu menjadi daya yang capek tadi. Oke, kita lanjut ya. Nah, oke, ini kita udah masuk pada faktor daya. Nah, ini rumusannya nih. Jadi dari yang kita bicarakan tadi, ini cara mudahnya Anda mengingat. Ini beban resistif, beban induktif, dan beban kapasitif. Untuk beban resistif itu ada di komponen resistif. Ya, dia punya vektor ini, daya P. Ini tadi 3 daya kan, daya P, daya Q, daya S. Ini beban induktif, punya 3 daya. Ini daya P, daya Q, dan daya S. Perhatikan, daya P tambah daya Q sama dengan daya S secara vektor. Demikian juga untuk beban kapasitif. Bedanya kalau kapasitif ini ke bawah arahnya, ini ke atas ya. Ini P tambah Q sama dengan S. Ini sama juga kan? P tambah Q sama dengan S. Sama nggak? Sama. Ini secara vektor. Coba dari sini. Ini lebih mudah mengkaji nih. Antara antara daya P dan daya S ada bentuk sudut theta. Sudut ini tergantung dari seberapa besar sifat induktifnya. Kalau di sini berarti seberapa besar sifat kapasitifnya. Nah, untuk ini saya tak akan bahas di sini. Ini mengkajian detail untuk orang elektro ya. Jadi untuk orang yang selain elektro, saya cukup menggambarkan aja bahwasanya tingkatan induktif itu nanti berimpak kepada sudut. Ya, semakin besar nanti sifat induktifnya, maka sudutnya akan semakin besar. Juga ini, semakin besar sifat kapasitifnya, maka sudutnya akan semakin besar. Jadi kalau semakin kecil sifat induktifnya, maka sudutnya akan semakin kecil. Nah, coba perhatikan ini. Induktifnya nggak ada kan? 0. Di sini kan tetanya 0. Sudutnya 0. Arti sudut 0 berarti sifat induktif nggak ada sama sekali. 0. Nah, kalau ada sudut kecil, maka ada kecil lah sifat induktif. Berarti sudut ini tergantung dari seberapa besar sifat induktif atau sifat kapasitif. Semakin besar sifat induktif atau semakin besar sifat kapasitifnya, maka sudutnya akan semakin besar. Oke ya, sifat induktif berarti ini ekivalennya. Di sini ada unsur R-nya. Yang mana? Ini yang P ini unsur R-nya ini. Ya, nih. Daya P itu ada di sifat beban resistif. Tadi saya bilang di sini tadi kan? Nah, nih. Nah, oke. Nah, L-nya mana? Yang ini. Nah, ini sifat induktifnya. Maka 2 ada. Gabungan R dan L. Nah, ini juga sama nih. Yang beban kapasitif itu gabungan R dan C. Tetap ada R-nya. Kenapa? Karena setiap beban di muka bumi ini, setiap benda di muka bumi ini dijamin Allah bahwa memiliki sifat resistif. Oke. Nah, kalau kita lihat ini, coba ini secara matematik, ini trigonometri. S ini rumusnya V kali I, tegangan kali arus. Satuannya apa tadi?
volt ampere, ya, volt ampere. Nah, kalau diketahui S-nya V kali I, yang satuannya volt ampere, berarti berapa daya P-nya? Bisa dihitung kan? Berarti kalau dari sini, ini kan sama dengan VI cos theta. Nah, ini jangan salah nih. Cos sama dengan apa? Perbandingan dari sisi miring, perbandingan dari sisi lurus, sisi horizontal per sisi miring. Ingat ya, dalam belajar trigonometri di SMA, cos adalah ini per ini, kan gitu ya, ini per ini. Maka kalau diketahui sisi miring, maka sisi horizontal dapat diketahui. Berarti kalau S sama dengan VI, maka P sama dengan VI cos theta. Nah, ini berapa? Sama dengan VI sinus theta. Ya. Coba balik lagi buku matematikanya, ya, SMA. Sin cos tangen. Cos adalah perbandingan sisi datar per sisi miring. Sin perbandingan sisi tegak per sisi miring. Ingat ya. Nah, ini kamusnya. VI cos theta, VI sin theta. Ini juga sama. Ya. Jadi, ngapa begini, Pak? Ngapa sin maka cos? Ini dari penurunan matematika trigonometri. Nah. Oke, sampai sini paham ya? Nah, kalau kita bawakan ke tadi ke rumus faktor daya adalah P per S. Nah, maka di sini coba lihat, ini P ya. Karena sudut tetanya 0, maka di sini berlaku P sama dengan S, betul nggak? Coba tetanya dari 0. Pasti berimpit P dengan S kan? Maka di beban resistif itu daya P sama dengan daya S, yaitu sebesar V kali I. Nah, ini sama persis dengan listrik DC ya. Satuannya watt lagi, sama persis ya. Jadi beban resistif untuk listrik bolak-balik itu sama persis kajian dengan listrik DC ya. Maka di sini P sama dengan S. Nah, per faktornya 1. Ya kan? Karena P sama dengan S, maka P per S sama dengan 1. Nah, kita berupaya untuk beban listrik bolak-balik ini mencapai harga yang 1. Ya, ini yang terbaik nih. Nah, sekarang kita lihat beban induktif. Kalau kita kembalikan rumus P per S, makanya di sini perhatikan, coba P per S. PI cos theta per VI. Apa jadinya? P per S. Cos kan? Kan gitu nih. PF sama dengan P per S. Coba. P VI cos theta per S. Jadi VI cos theta per VI. Dapat cos. Jadi per faktor di sini sama dengan cos theta. Itu makanya saya bilang tadi, di sini nilai PF ini tercantum dalam beban. Ada yang nyatakan PF sama dengan 0,1 nanti. Nanti ada juga yang bilang cos P sama dengan 0,1. Sama ya, cos P sama PF itu sama. Bendanya itu juga. Maksudnya faktor daya. Nah, jadi ada yang senang mencantumkan cos P sama dengan 0,1 atau PF sama dengan 0,1 misalkan. Sama tuh. Jadi PF sama dengan cos P. Nah, berlakulah rumusan nih. Tergantung seberapa besar sudutnya, maka nilainya antara 0 sampai dengan 1. Tapi 1 tak mungkin ya. Ini salah sebetulnya nih. Yang benar nih PF besar dari 0, kecil dari 1 ya. Maaf ya, ini bukan sama dengan PF besar dari 0 atau kecil sama dengan 1. Ini juga sama. Tolong dikoreksi ya nanti ya. Nah, yang begini nih untuk beban induktif nanti istilahnya nih per faktor lagging. Istilahnya. Jadi kalau Anda nanti mendengar istilah per faktor lagging, itu maksudnya bebannya induktif. Nah, kalau yang kapasitif nanti dikatakan per faktor leading. Jadi kalau Anda mendengar istilah leading, itu maksudnya bebannya kapasitif. Nah, di sini di beban induktif tadi, kalau kita lihat persamaan ini P sama dengan VI cos theta. V ini apa? S kan? Maka dapat kita gambarkan P sama dengan S kali PF. Cos theta tadi apa nih? PF. Maka P sama dengan S kali PF. Nah, rumusan untuk beban induktif. Nah, sama juga untuk beban kapasitif. Nah, perhatikan beban resistif P sama dengan S. Tapi induktif dan kapasitif P sama dengan S kali PF. Apa S itu? Daya ini. Daya semu total ini. Oke, bisa dicerna ya. Nah, sekarang kita lanjut bicara energi lagi. Nah, secara matematis energi listrik itu rumusnya ini sama. Ini di listrik DC juga sama. W disimbolkan dengan W, energi sama dengan perkalian daya terhadap waktu, P kali T. P ini daya. Nah, cuma di sini UW ini energi ini daya kali waktu, waktunya ini detik, apakah jam atau kilowatt jam ya. Nah,
Daya ini apa? Daya satuan watt tadi, yang watt ya, P ya. Jadi bukan yang, nah ini kan tadi PQS, ini yang P ya. Ini satuan watt detik atau watt jam atau kilowatt jam. Nah, watt detik itu sama dengan joule ya. Watt detik sama dengan joule. Watt jam itu disingkat dengan WH, kilowatt jam kWh. Jadi penggunaan watt detik ini bila T-nya dalam orde detik. Jadi kalau dalam detik itu berarti hasilnya nanti satuannya watt detik atau joule. Kalau T-nya atau waktu dalam satuan jam, nanti satuannya WH atau watt jam. Kalau satuannya dalam jam juga, itu bisa, misalkan bisa watt jam, bisa kilowatt jam. Di mana 1 watt jam kalau kita hitung dari sini, 1 WH itu sama dengan 3600 joule, betul nggak? Coba lihat, 1 jam berapa detik? 1 jam 3600 detik. Berarti 1 WH sama dengan 3600 joule atau 3600 watt detik. Nah, 1 kWh kali 1000 lagi. Berarti 36 nolnya 5 joule atau 1 kWh sama dengan 1000 WH atau sama dengan 300 berapa nih? 3.600.000 joule atau 3.600.000 watt detik. Oke ya. Bisa diterima? Oke, saya rasa itu aja. Tolong dipelajari nanti sama-sama lewat grup ya. Terutama yang di sini tolong dibahas ya, pemahaman Anda di sini. Ini rangkuman dari semuanya nih. Ya, saya rasa itu aja. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Anda dapat memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.